عبده ورسوله المصطفى المختار، خيار من خيار، نبي الحق الذي جاء بالصدق، وأفضلهم في الخلق والخلق، وأفصحهم في النطق الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيب رب العالمين، إمام الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرم الغر الميامين إلى يوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada segenap para alim ulama, kepada para sadatuna habaib, kepada para masyayikh, para sesepuh, para dewan asatidah, kepada segenap para tuan-tuan guru yang berkat keberadaan mereka kita semua dianugerahkan oleh Allah dengan berbagai macam anugerah. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita yang ada di sini, orang tua kita, menjadi sebab kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Selagi ada orang tua, kita jangan khawatir, karena ada perkataan yang mengatakan al-barakah ma'a akabirakum. Keberkahan itu bersama orang-orang atau pembesar-pembesar yang ada di sekitar kalian. Di sini walaupun yang paling besar badan saya, tapi mudah-mudahan yang kecil-kecil ini juga tak kalah besar kemuliaannya di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Paling besar saya kan di depannya? Ya kan? Ya. Dan yang tidak lupa pula saya hormati kepada segenap warga gang sosial, pengurus Masjid Nurul Hidayah, dan begitu juga kepada jamaah atau surah Miftahul Khair, dan begitu juga kepada warga gang Transmigrasi, dan segenap hadirin dan hadirat adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Abangda Bapak Haji Basuni yang menjadi wasilah kehadiran saya di Masjid Nurul Hidayah ini. Mudah-mudahan berkesan dan mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu belum nih. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini kalau bedanya ibu-ibu maulid dengan Isra Mi'raj. Kalau maulid ibu-ibu kompak, jilbabnya sama, pakaiannya sama, gijunya sama, bedaknya sama, sama-sama pakai mixi, sama-sama pakai Mirabella. Ya. Itu kalau maulid. Tapi kalau Isra Mi'raj semuanya kayak disimpan. Ya, kayaknya semuanya kompak pakai bedak nyonya. Ya. Yang membedakan ibu-ibu maulid dengan Isra itu memang beda. Kalau maulid kompak ibu-ibu, betul tak? Betul tak bapak-bapak? Ini apakah pertanda uang bulanannya dikurangi atau tidak ditambah? Bulan maulid karena bulan berkah, uang belanjanya ditambah. Tapi kita doakan mudah-mudahan ibu-ibu rumah tangga yang ada di sini dijadikan oleh Allah sebagaimana istri para nabi. Amin ya rabbal alamin. Mau sebagai istri atau istri-istri para nabi? Laki-laki itu pasti foto ya. Istri para nabi, karena nabi istrinya lebih daripada satu. Tapi ibu doakan juga bapak-bapak yang ada di sini. Mudah-mudahan bapak-bapaknya dimudahkan oleh Allah mencari rezeki yang halal. Amin. Semakin mudah, semakin murah menambah uang jajan untuk istrinya. Amin. Dan ibu doakan mudah-mudahan suami-suami ibu di sini menjadi ahli istiqomah.
Istiqomah ada dua. Yang pertama, istiqomah dalam beribadah. Yang kedua, istiqomah singkatan. Apa singkatan dari istiqomah? Ikatan suami. Takut istri kalau di rumah. Ada yang takut istri di sini? Takut semuanya. Karena takut kepada Allah. Saya juga takut sama istri karena saya takut kepada Allah. Jangan malu dibilang takut istri. Takut istri karena takut kepada Allah. Dengar Bu, di sini semua suaminya takut kepada ibu-ibu. Amin ya Rabbal. Takutnya suami di sini karena takut kepada Allah. Takutnya ibu kepada suami karena takut kepada Allah. Kita semua takut kepada Allah. Amin ya Rabbal. Baik. Kita semua mengetahui Isra dan Mi'raj ini adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi. Apakah Isra dan Mi'raj ini Allah berikan kepada semua para rasul atau hanya satu orang rasul saja? Hanya satu orang atau semuanya? Jawab. Satu orang. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, yang harus kita ingat dan yang harus kita catat bahwasanya kita memperingati Isra dan Mi'raj adalah dalam rangka wujud syukur kita kepada Allah. Karena Isra dan Mi'raj adalah anugerah dari Allah untuk Nabi Muhammad yang patut kita syukuri, sebagaimana Allah menganugerahkan mukjizat kepada para nabi-nabi yang lain. Betul? Dalam Al-Quran. Ini Hafidh Quran. Kita sering membaca ayat yang dikatakan di dalam Al-Quran, Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Betul Ustaz? Betul kan? Kalau malu Ustaz. Enalan gitu. Betul Ustaz? Betul kan? Nah, kalau salah ini Al-Quran soalnya. Enggak boleh salah. Yang kedua, Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi in kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Betul Ustaz? Betul lagi. Kapan buat saya? Siapkan hadiah Ustaz. Ya. Di dalam ayat itu yang pertama saya baca, Allah mengingatkan kepada kita, karena Al-Quran turun untuk umat Nabi Muhammad. Allah mengingatkan kepada kita, padahal itu Allah berikan kenikmatan kepada Bani Israel. Apa yang Allah berikan di masa itu sebelum Nabi Muhammad diutus? Bani Israel adalah sebaik-baik umat. Inni faddaltukum 'alal 'alamin. Hai kalian Bani Israel, yang hidungnya mancung, yang rambutnya pirang, yang matanya biru, yang kulitnya melepak, yang tinggi semampai, yang badannya kekar. Kalian dulu waktu itu adalah merupakan umat yang terbaik. Yang kamu minta Allah berikan. Anzilna ma'idatan minas sama. Ngomong kepada Nabi Musa, Nabi kita lapar, perlu makan. Kata Nabi sabar. Tidak bisa sabar kalau masalah perut. Karena kita cari makan. Tidak mau cari, maunya turun dari surga. Tidak alang-alang ini bagi saya. Tidak alang-alang. Ya, kalau kita yang jadi Tuhan, udah kita sambar dia dengan halilintar. Mintanya luar biasa. Tapi karena Tuhan kita Allah Maha Pemaaf, Maha Pemurah, semuanya itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina. Itu hidangan kayak hidangan lebaran. Tidak ada yang namanya hidangan lebaran. Itu tidak enak. Ada tak lebaran orang masak Indomie? Ada tak? Ada tak? Tidak ada. Sesusah-susahnya lebaran masak daging. Ya. Sesusah-susahnya masak daging. Ada tak lebaran orang masak nasi goreng? Tidak ada. Ada tak lebaran orang bakar pentol? Tidak ada. Yang ada masakannya nikmat. Yang pada saat itu kata Allah, hidangan kalian Bani Israel
Kita kalau oleh Allah dikasih bocoran kita ahli surga, pendeknya kita akan jadikan hari itu ibarat hari raya. Senang kita. Itulah karunia Allah kepada umat Bani Israel. Tapi pada akhirnya keutamaan itu dicabut oleh Allah. Keutamaan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas rupanya Bani Israel mengemban sebaik-baik umat. Kenapa? Kalau diperintahkan A nanya lo, yang B adalah. Kalau diperintahkan B nanya lo, yang C adalah. Sama dengan zaman sekarang. Ada orang suka nanya, Ustaz, kalau tangan sakit masih bisa sholat tak? Tangan sakit nanya masih bisa sholat. Awak bisa kerja, kenapa tak bisa sholat? Betul. Ada dari sini orangnya? Sini ahli sholat semua, amin. Mukanya tampak bercahaya. Apalagi ibu-ibunya suka ngaji. Yang kedua, Allah Ta'ala memperingatkan di dalam ayat yang kedua. Saya baca tadi apa kata Allah? إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Kalian dulu itu bermusuhan. Siapa? Ketika datang Nabi Muhammad yang bermusuhan menjadi saudara. Kaum Ad dan kaum Azraq dan seterusnya. Di Mekah terdapat banyak suku yang antara suku A dengan B saling bermusuhan. Antara B dengan C saling bermusuhan. Mereka setiap waktu berperang. Tiada habisnya. Begitu datang Nabi Muhammad, maka peperangan usai. Kemudian mereka menjadi kaum Muhajirin dan Ansar. Ini oleh Allah diperintahkan untuk kita peringati supaya apa? Menambah rasa syukur kita kepada Allah. Kalau umat terdahulu ketika nabinya dapat mukjizat mereka bersyukur, apa salah kalau kita umat Nabi Muhammad ketika mengetahui Isra dan Mi'raj ini adalah merupakan mukjizat dari Allah untuk Nabi kita Muhammad, maka kita wajib dan lebih patut untuk memanjatkan rasa syukur kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya kita tidak terima kalau ada sebagian di antara kita mengatakan, kenapa mengadakan maulid? Kenapa mengadakan Isra Mi'raj? Kenapa mengadakan nuzul Quran? Kenapa mengadakan 1 Muharram? Buang-buang duit. Orang ini dah tahu yang namanya memanjatkan rasa syukur. Kalau urusan PHBI dia kritis, anggap buang-buang duit, memperingati hari besar Islam. Giliran dia anak beranak, melancong, rekreasi, berlibur, ke mall, tak pernah kita sewot bilang dia buang-buang duit. Betul. Ada tak orang di sini? Mana orangnya? Ya. Mudah-mudahan jangan ditunjuk. Tak ada kan? Di sini cinta semuanya. Orang di sini cinta maulid, betul? Cinta Isra Mi'raj, betul? Cinta nuzul Quran, betul? Ketiga, ingat, Isra dan Mi'raj ini kenapa kita peringati? Karena ini berkaitan dengan akidah. Oke, sekarang kita selaku orang tua meyakini Isra adalah merupakan ranah keimanan kita kepada Allah, karena ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tapi apakah kita bisa menjamin nih 30 tahun kemudian mereka tetap meyakini Isra itu adalah mukjizat? Sementara di zaman sekarang saja anak-anak kita yang semacam ini mereka disibukkan dengan yang namanya teknologi. Bertanya kepada orang tuanya, Pak, macam mana Nabi bisa Isra? Padahal zaman dulu tidak ada pesawat. Antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa itu adalah merupakan jazirah Arab yang paling jauh. Makanya Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, menunjukkan bagaimana kuasanya Allah mampu memperjalankan nabinya, kekasihnya, utusannya dalam waktu singkat ke tempat yang paling jauh.
Sekarang kita tanya, tempat paling jauh dari negara kita apa? Misalkan, anggap Amerika. Andaikan Amerika itu yang paling jauh, maka Allah perjalankan nabinya ke Amerika. Hanya saja pada saat itu di Mekah mayoritas penduduknya mengetahui jazirah yang paling jauh adalah Masjidil Aqsa. Karena pada saat itu antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu jaraknya terbentang 1765 kilometer. Dari mana ke mana misalkan? Putus Sibau? Nyampe tak? Tidak nyampe. Jauh lagi Putus Sibau. Jauh lagi Putus Sibau. 2 kali Putus Sibau. 1700 lebih. Berarti lebih jauh Makkah ke Masjidil Aqsa ketimbang Pontianak ke Putus Sibau. Ya, baik, sepakat kita. Bayangkan Pak, dari Pontianak ke Putus Sibau zaman itu tidak ada kendaraan, bisa ditempuh dengan 1 malam. Kira-kira kita memakai logika apa? Betul? Maka dalam hal ini tidak memakai logika, tetapi kita memakai yang namanya perasaan. Karena di dalam perasaan ini tertanam yang namanya keimanan. Zaman sekarang kita masih bisa beriman, Pak Bu, karena kita meyakini Isra itu adalah merupakan bagaimana Allah menunjukkan kekuasaannya. Tapi 30 tahun ke depan, anak-anak kita apa bakal percaya? Anak-anak kita apa bakal beriman? Sementara mereka akan membandingkan sesuatu dengan sesuatu. Akhirnya, jangankan 40 tahun kemudian, sekarang orang Muslim sendiri ada yang meragukan perjalanan Isra. Betul tak? Betul tak? Kalau itu terjadi, masjid yang tidak memperingati Isra dan Mi'raj bertanggung jawab atas keselamatan akidah anak cucu kita. Betul? Siapa jadi ketua masjid tidak mau mengajarkan Isra Mi'raj, tanggung dosanya. Kalau anak-anak kita sampai tidak percaya peristiwa Isra dan Mi'raj. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Siapa ketua masjid? Mana orang? Selamat dia. Selamat. Bersyukur punya ketua masjid memperingati hari besar Isra. Pak, Maulid Nabi itu anugerah dari Allah. Dengan lahirnya Nabi kita bisa memeluk agama Islam, kita bisa baca Quran, kita bisa sholat, kita mengenal Allah. Isra Mi'raj anugerah dari Allah. Dengan adanya Isra dan Mi'raj, sholat yang 50 waktu menjadi 5 waktu. Andaikan Allah tidak memperjalankan Isra dan Mi'raj, sampai sekarang kita sholat 50 waktu. 5 waktu saja masih belum bolong, apalagi 50 waktu. Bayangkan sehari berapa jam? 24. Kalau dibagi 2 menjadi dikali 2 menjadi 48. Betul? Belum sampai 50, berarti 1 jam kita harus 2 kali sholat. Ada yang 1 jam kita harus 3 kali sholat. Pendeknya yang jadi imam begitu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang azan pun berdiri yang di azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat lagi kita. Dia sholatkan 50 waktu kita sehari. Ibu-ibu tak sempat masak. Begitu baru manaskan ikan, terdengar azan. Angkat kau ikannya. Sholat. Habis sholat nak goreng azan lagi. Tak jadi masak. Kalau itu berlaku sampai sekarang, pendeknya kita bakal kewalahan. Maka dengan Isra dan Mi'raj kita bersyukur kepada Allah. Allah memperjalankan Nabi kita Muhammad, sebagai hadiahnya adalah sholat yang 50 waktu menjadi 5 waktu. Jadi kalau ada yang nanyakan kenapa memperingati Isra dan Mi'raj, ini adalah ungkapan rasa syukur kami kepada Allah. Mana dalilnya? Banyak dalam Al-Quran. Baca sendiri, cari sendiri. Tak kuasa saya nak tunjukkan. Tak faham tak? Tiap tahun nanya ngapu Isra Mi'raj, ngapu Isra Mi'raj. Tak pernah pula dia nanya yang lain. Tanya ni terus. Ya. Buka Al-Quran, lihat bagaimana Allah memperingatkan kepada hamba-hambanya tentang kenikmatan.
Maka Isra dan Mi'raj ini adalah wujud syukur kita kepada Allah karena kita dikaruniakan kenikmatan berupa sholat yang sebelumnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, itu alasan kita memperingati Isra dan Mi'raj. Kita semua mengetahui apa sebab yang menjadikan Allah itu memperjalankan nabinya di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Sebagaimana cerita yang kita dengar dalam beberapa riwayat ataupun sejarah, pada tahun terjadinya Isra dan Mi'raj, sebelumnya Nabi kita Muhammad itu mendapatkan musibah. Musibah itu adalah merupakan ujian. Apa ujian itu? Jadi sepanjang 1 tahun itu dinamakan Amul Huzun. Apa itu Amul Huzun? Amul Huzun itu adalah tahun duka cita. Kenapa dinamakan tahun duka cita? Karena pada setahun itu Nabi ditinggal wafat oleh 2 orang yang berperan di dalam kehidupan Nabi. Siapa? Pertama istrinya Khadijatul Kubra binti Khuwailid. Yang kedua adalah pamannya Abu Thalib, ayahnya Ali bin Abi Thalib. Begitu Nabi ditinggal wafat oleh Khadijah, Nabi bersedih. Sedihnya Nabi luar biasa. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat seakan Nabi tidak pernah bersedih kecuali seluasnya atau sedalamnya sedih yang dialami oleh Nabi ketika wafatnya Khadijah binti Khuwailid. Bayangkan Pak, Nabi nikah dengan janda kaya raya. Dikatakan dalam sejarah kekayaan Siti Khadijah pada saat itu kalau dikalkulasikan setengah kota Mekah. Itu jangankan setengahnya, ya setengah gang sosial kamu. Ini setengah kota Mekah. Karena kota Mekah pada saat itu menjadi kota yang paling strategis. Dahulu sudah strategis, apalagi sekarang. Ibu kalau sekarang misalkan di kota Mekah punya hotel ya, aman Bu. Ibu tidak usah kerja, tiap hari tinggal zikir ya Allah, 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 Allah sampai tinggal. Kenapa? Uang ngalir terus, karena hotel tidak pernah kosong. Apalagi zaman sekarang hotel semuanya full dan naik 200%. Tinggal zikir ya ibu, bapak pun tinggal zikir kan, sama-sama zikir pokoknya. Khadijah pada saat itu menjadi wanita sekaligus menjadi orang yang paling terkaya. Begitu menikah dengan Nabi menjadi orang yang termiskin. Kenapa? Semua hartanya untuk Nabi agar dakwah ini bisa sampai kepada semua umat manusia. Agar kalimat la ilaha illallah ini bisa sampai kepada kita, Khadijah korbankan semua hartanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai di puncak pengorbanan Khadijah, Khadijah bilang kepada baginda Nabi, wahai Nabi, seandainya engkau telah habis harta untuk berdakwah, tidak ada harta yang bisa dijual, maka andaikan aku meninggal terlebih dahulu, gali kuburku dan jual tulang belulangnya agar bisa dijadikan uang, dan uang itu dipakai untuk dakwah di jalan Allah. Ini luar biasa Khadijah. Ya, mudah-mudahan bisa ditiru oleh istri kita. Amin. Ini itu suaminya yang berduit, ada duit aku. Ada nggak jadi Khadijah? Tolong bayar tagihan oko di ruang depan. Ada. Kau yang oko, aku yang bayar. Ya.
Tapi saya yakin di sini istrinya soleha semua, amin. Kalau saya bilang tak soleha, tak balik saya malam ini. Ya, ini mak-mak, the power of mak-mak ini. Ya. Itu Khadijah, saking cintanya kepada Nabi semuanya diberi. Sampai Khadijah tidak memiliki harta sama sekali. Maka Nabi saking cintanya kepada Khadijah, bukan saja menampakkan kecintaan kepada Khadijah, tetapi siapa yang berkaitan dengan Khadijah akan dimuliakan oleh Nabi SAW. Meninggal Khadijah, apa yang terjadi? Teman-teman Khadijah datang. Ini teman-temannya Khadijah. Begitu Nabi tahu temannya Khadijah datang, Nabi ke belakang, lihat ada kambing disembelih. Kemudian disuguhkan, dimasak, disuguhkan untuk teman-temannya Khadijah karena sayangnya Nabi kepada Khadijah. Kalau kita beda, Allah, kau nak kemana? Kawan bosan nunggu dah. Kali nak ke mall ni, kali nak arisan ni, nak senam ni, bimbang tidak? Ya, memang gitu Pak. Tidak, insyaAllah ini contoh ya. Ini contoh. Nabi itu saking cintanya kepada Khadijah, yang berkaitan dengan Khadijah Nabi cintai. Ini dalil bahwasanya mengadakan haul itu adalah perkara yang dianjurkan. Kenapa? Mengenang kewafatan seseorang dengan mengundang orang-orang yang kenal dengan yang wafat itu sudah dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Ini ada hadisnya dan sahih. Wafat Khadijah, temannya datang, wafatnya bukan sehari dua hari, sudah berbulan-bulan. Maka oleh Nabi disembelihkan kambing penghormatan Nabi kepada Khadijah, yaitu temannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sehingga ada yang bertanya kepada Nabi, ya Muhammad, kaifa ra'aita idza fil baiti jahun wa syarafun wa malun? Wahai Muhammad, bagaimana menurutmu kalau di dalam rumah tangga ada yang namanya keharmonisan, ada yang namanya pengorbanan, ada yang namanya kedermawanan, dan ada yang namanya kemuliaan? Apa jawab Nabi? Wallahi wa rabbul Ka'bah tilka Khadijatul Kubra. Demi Allah, kata Nabi, rumah yang semacam itu adalah rumah yang dihuni oleh Khadijatul Kubra. Rumah yang dihuni oleh wanita kaya. Kekayaannya tidak menjadikan dia itu berkorban. Pengorbanannya itu menjadikan dia menjadi mulia. Itulah Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya. Amin. Yang kedua, setelah Khadijah wafat, sumpah Nabi, sedih Nabi. Siapa yang wafat? Yang wafat disusul oleh pamannya yang bernama Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Abu Thalib wafat. Sedih Nabi, kenapa? Karena pada saat itu begitu wafat kakeknya Abdul Muttalib, maka Abdul Muttalib minta kepada anaknya Abu Thalib agar menjaga cucunya yang bernama Muhammad bin Abdin bin Abdul bin Abdin bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf bin Hashim bin Qusay bin Kilab bin Nurwah bin Ka'ab, terus dan seterusnya. Ya. Disuruh jaga wasiat daripada ayahnya. Kenapa? Karena tahu Nabi kita Muhammad ini bakal menjadi sasaran orang-orang kafir jahili. Wafat Abu Thalib, Nabi bertambah sedih. Dan di sini ranah akidah. Ingat, ada sebagian orang yang mempermasalahkan keimanannya Abu Thalib. Silahkan. Karena Abu Thalib tidak ditemukan bersyahadat di depan Nabi. Abu Thalib tidak ditemukan di dalam riwayat atau sejarah sholat dengan Nabi. Tapi ingat, di saat Abu Thalib dengan Nabi, di saat itu Nabi kita Muhammad umurnya masih sangat kecil. Dikatakan di dalam riwayat Abu Thalib meninggal di saat Nabi kita Muhammad umurnya sekitar 10 tahun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Tapi mayoritas pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah dan guru-guru kita para sadatul habaib meyakini Abu Thalib meninggal dalam keadaan beriman sebagaimana yang dinukil di dalam kitab Asnal Muthalib fi Naja Abu Thalib karangan Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Apa buktinya? Sayyidina Abbas berkata di hadapan Nabi. Apa kata Sayyidina Abbas? Innahu qad qala kalimatan amartana biha ya Rasulullah. Wahai utusan Allah, sesungguhnya kami pernah menyaksikan, melihat dan mendengar Abu Thalib pernah membaca, mengungkapkan, mengucapkan sebuah kalimat yang sebagaimana engkau perintahkan kepada kami untuk mengucapkannya. Kalimat apa itu? Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke, kita husnuzon. Abu Thalib meninggal dalam keadaan Islam. Pada akhirnya di akhirat kita melihat andaikan ini naudzubillah Abu Thalib tidak beriman kepada Allah, masuk ke dalam api neraka, maka kekeliruan kita ini tidak dianggap keliru karena kita berprasangka baik. Tapi kalau misalkan orang yang berprasangka buruk kepada Abu Thalib, kepada kedua orang tua Nabi, yang suka mengkafirkan kedua orang tua Nabi, mengkafirkan Abu Thalib, di akhirat dia lihat kedua orang tua Nabi dan Abu Thalib bersama Nabi di surga yang paling tinggi. Kira-kira orang yang suka teriak kopar kafir orang tua Nabi, mukanya mau taruh di mana? Abu Thalib, bagi taruh di mana? Surga. Ini yang kau bilang kopar kafir. Malu tak kira-kira? Malu tak? Makanya di sini kita wajib berprasangka baik. Berprasangka baik kepada Abu Thalib. Kenapa Abu Thalib tidak menampakkan keislamannya? Karena Abu Thalib khawatir kalau menampakkan keislamannya, maka Nabi Muhammad nyawanya akan terancam. Itu yang pertama. Yang kedua, andaikan Abu Thalib ini tidak beriman, niscaya Allah akan menurunkan surah sebagaimana tidak berimannya Abu Lahab. Abu Lahab jelas tidak beriman kepada Nabi. Turun surah kepada Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka bagi siapa? Tangannya Abu Lahab yang dengan tangannya Abu Lahab itu mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas tak? Paham tidak? Sudah mengerti? Ini asal muasalnya sebab terjadinya Isra dan Mi'raj. Oke. Apa yang harus dilakukan ketika seseorang itu diuji oleh Allah? Ayo, sikap apa yang terbaik? Merenung, meratap, ngamuk, sedih berkepanjangan atau bersabar? Jawab. Sikap yang paling baik apa? Bersabar. Nabi itu diuji. Jadi kalau kita diuji, kita juga harus tahu diri. Kalau kita ya Allah, berkatnya ujian saya ni, tak ada apa-apanya dibanding dengan Nabi. Ngapa pula sedih bu? Sedih saya bosan. Ngapa cucian saya hilang? Cucian hilang. Kalau Nabi bukan cucian lagi, rumah hartanya hilang. Ya Allah, sedihnya saya bosan. Ngapa pula anak saya bosan, rumah tangganya tak lama cerai akhirnya. Ya Allah, apa sebab cerai ibu? Memang saya suruh cerai, lakinya tu begini tak asal dan tak solat dan ini. Oh, wajar bu. Nabi anaknya 2 orang dicerai, Ummu Kulsum dengan Ruqayyah. Sebelum menikah dengan Sayyidina Utsman, itu dinikahi oleh 2 putranya Abu Lahab. Saking bencinya Abu Lahab kepada Nabi, mengintimidasi Nabi dengan apa? Dengan cara memerintahkan kepada kedua putranya untuk mentalak kedua anak Nabi. Misalkan, A, B sini. Istri ente berdua kan anaknya Muhammad. Ente talak depan Muhammad supaya dia tidak berdakwah.
Karena ini sayang kepada ayahnya, dua pelatih ini datang depan Nabi. Wahai Muhammad, ini anakmu saya kembalikan. Ini sudah jatuh talak. Ini sudah jatuh talak. Ini anakmu kedua-duanya saya kembalikan. Gimana tidak syoknya Nabi pada saat ini? Bayangkan dua sekaligus talak dalam satu waktu. Betul ada ujian kita ini setara dengan ujian yang dialami oleh Nabi SAW. Tapi ingat, siapapun yang diuji oleh Allah, maka pasti kalau dia bersabar, Allah akan angkat derajatnya. Apa bukti kesabaran Nabi? Diangkat derajatnya oleh Allah. Baik, tadi dibacakan surah apa? Al-Isra. Sebelum surah Al-Isra, surah apa namanya? An-Nahl. An-Nahl. Apa arti An-Nahl? Lebah. Betul? Lebah. Di akhir surah An-Nahl ada 3 ayat. Nah, Imam Suyuti mengatakan di dalam kitab Asrarul Quran, surah yang ada di dalam Al-Quran dari Fatihah sampai An-Nas itu yang nyusunnya Allah, bukan sahabat. Kayak nyusun buku, halaman 1, halaman 2, bab 1, bab 2, enggak. Tapi itu perintah dari Allah. Allah bilang yang pertama Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, yang ketiga Al-Imran, yang keempat adalah An-Nisa, yang kelima Al-Maidah, dan seterusnya sampai An-Nas. Itu bukan susunan sahabat, tapi itu adalah dari Allah. Setiap susunan surah dari satu surah ke surah selanjutnya itu ada kaitannya. Ada kaitannya. Ini yang dikatakan oleh Imam Suyuti di dalam kitabnya yang bernama Rahasia-Rahasia di Balik Surah Al-Quran. Jadi Imam Suyuti membahas, apa kata Imam Suyuti? Di akhir surah An-Nahl ada 3 ayat. Yang 3 ayat ini menjadi kunci kenapa Nabi diisrakan. Yang 3 ayat ini menjadi sebab apa yang didapatkan Nabi setelah Nabi itu bersabar. Apa kata Allah? Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasbir wa ma sabruka illa billah. Dan bersabarlah engkau wahai Muhammad, karena sesungguhnya kesabaranmu itu adalah karena Allah. Karena kesabaran Nabi adalah karena Allah. Wala tahzan alaihim, kata Allah, jangan engkau sedih atas kepergian mereka. Sayyidina Abu Thalib, Sayyidatuna Khadijah meninggal, jangan bersedih berkepanjangan. Wala taku fi dhaikin mimma yamkurun, jangan merasa sempit, terpojok, khawatir ketika orang-orang kafir berbuat makar. Inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Di akhir surah An-Nahl bagaimana Allah memberikan pelajaran dan siraman rohani kepada Nabi kita Muhammad. Kesabaranmu ini karena Allah, maka Allah yang akan memberikan hadiah di balik kesabaran. Jadi pada intinya kalau kita sabar segala sesuatu yang terjadi, pekerjaan, usaha, rezeki, keluarga, rumah tangga, bertetangga, teman, bersosial, kalau kita sabar karena Allah, pasti Allah akan memberikan hasil dari kesabaran kita dengan hasil yang memuaskan. Betul. Apa hasil kesabaran dari ayat tadi? Surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Buah dari kesabarannya Nabi kita Muhammad apa? Allah perjalankan Nabi kita Muhammad di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu buah daripada kesabaran Nabi. Apakah sampai Masjidil Aqsa saja? Tidak. Tapi bahkan sampai ke mana? Ke Sidratul Muntaha. Dari mana Sidratul Muntaha?
Nabi berangkat dari Masjidil Aqsa, langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Sidratul Muntaha ada di atas langit yang ke-7. Ini perjalanan luar biasa. Ini contoh anak kita sedih. Kenapa sedih nak? Dah naik pak, nilai rendah. Nangis terus. Maka kita selaku orang tua menghibur jalan. Jangan sedih lagi, nanti bapak belikan lato-lato yang besar. Ya, makin segini lato-lato. Saya lihat ada yang besar begini. Saya bilang mana ni orang. Ya, lato-lato itu dibawa ke masjid. Begitu saya khatib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira dijawab salam bukan dari luar. Orang tua kepada anaknya kasih sayangnya luar biasa. Kasih sayang Allah kepada Nabi kita Muhammad melebihi kasih sayang makhluk kepada sesama makhluk. Allah tahu Nabi sabar. Allah lihat bagaimana sabarnya Nabi. Allah memberikan hasil. Kesabaran Nabi membuahkan hasil. Apa hadiah dari Allah? Allah perjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Hanya terbang begitu saja? Tidak. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu disebut dengan alam nasud, alamnya manusia. Nabi singgah di Bethlehem tempat lahirnya Nabi Isa. Nabi singgah di Bukit Tursina tempat munajatnya Nabi Allah Musa. Jadi Nabi yang belum singgah pada saat itu, yang tidak tahu menjadi tahu. Contoh, kita bawa anak kita ke Jakarta sampai ke Monas, lalu anak kita bilang, oh ini Monas. Cuma sekarang sebelumnya kita hanya bisa melihat lewat TV. Sekarang anak kita bisa melihat langsung bagaimana tegaknya Monas. Kira-kira dia suka atau tambah kuat nangisnya? Suka atau tambah kuat nangisnya? Istri sedih. Udahlah. Kenapa mak meninggal, makku meninggal? Udah, jangan sedih. Besok kita ke Potas. Macam mana? Nah, ya dah. Jangan tunda-tunda ni. Kalau bisa besok langsung pergi. Jangan minggu depan. Suka istri kita, betul? Diajak jalan ke Jakarta, diajak jalan ke Bandung. Suka tak kira-kira? Sampai ke Bandung istri kita yang semulanya bawa tisu berubah bukan bawa tisu, tapi bawa handphone ke mana-mana. Yang semulanya nangis berubah menjadi suka. Kenapa? Karena ini sama halnya dengan Nabi. Begitu Nabi sedih dihibur oleh Allah dengan apa? Perjalanan rohani dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Selesai hendak dari Masjidil Aqsa naik dari langit pertama ketemu Nabi Allah Adam. Langit kedua ketemu Nabi Allah Yahya dan Nabi Allah Isa. Langit ketiga ketemu Nabi Allah Harun. Langit keempat ketemu Nabi Allah Idris. Langit kelima ketemu Nabi Allah. Diam semua. Halo, ini siapa? Langit kelima Nabi Allah siapa? Nabi Allah. Tahu. Nabi Allah Zakaria. Langit kelima ketemu Nabi Allah Musa. Langit ketujuh ketemu Nabi Allah Ibrahim. Ketemu Nabi kita Muhammad dan tidak pernah ketemu dengan Nabi-Nabi sebelumnya. Menjadi ketemu, maka itu adalah hiburan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Maka apa kesimpulannya? Orang yang bersabar karena Allah, maka Allah akan anugerahkan kepadanya derajat yang tinggi. Apa buah kesabaran Nabi Allah Ibrahim? Allah angkat derajatnya. Bagaimana Allah mengangkat derajat Nabi Allah Idris? Bukan Ibrahim, Nabi Allah Idris. Wa rafa'nahu makanan 'aliyyan. Dikatakan di dalam tafsir, seberapa tinggi Nabi Allah Idris itu diangkat oleh Allah? Hanya sebatas langit yang kelima. Langit yang kelima. Sementara Nabi kita Muhammad, alam nashrah laka, sebelum Nabi Isra, Nabi dibelah dulu dadanya. Setelah dibelah dadanya, dibedah, maka kemudian Nabi diperjalankan Isra. Kemana Nabi Isra? Kemudian kemana Nabi Mi'raj? Tidak ke langit ke-6, tidak langit ke-7, tapi tempat yang paling atas. Namanya adalah Sidratul. Siapa yang ada di Sidratul Muntaha? Tidak ada makhluk apapun yang ada di Sidratul Muntaha.
Nabi yang terakhir ada yaitu Nabi Allah Ibrahim. Itu hanya di langit yang kedua. Sidratul Muntaha siapa? Malaikat Jibril. Kita mengantar Nabi Muhammad. Silakan Nabi Muhammad engkau masuk. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai Jibril, kenapa engkau bisa masuk? Kata Jibril, kalau saya masuk selangkah, maka saya akan terbakar. Kalau saya masuk selangkah, maka saya akan terbakar. Sementara Nabi kita Muhammad terbakar atau tidak? Terbakar atau tidak? Nabi kita Muhammad SAW tidak terbakar. Apa kata Allah? Wa rafa'na laka dzikra. Untuk Nabi Idris, wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Sampai langit kelima. Tapi untuk Nabi kita Muhammad sampai ke dimensi yang tidak ada satupun makhluk Allah, melainkan di situ adalah bagaimana Allah menunjukkan kekuasaannya yang sangat luar biasa. Allahumma shalli ala sayyidina. Apa kesimpulannya? Ingat, kesabaran ada dua. Kesabaran dalam rangka ketaatan, kesabaran dalam menjauhkan diri daripada kemaksiatan. Pertama, kesabaran dalam ketaatan seperti sholat, puasa, zakat, haji, umroh, ke majelis ta'lim, belajar ngaji, bersedekah. Itu adalah kesabaran dalam bentuk ketaatan. Lagi tidur, bunyi tarhim Muslimul Hidayah, salatu wassalamu alaik, bangun. Padahal ngantuk, bangun dipaksakan. Sabar demi ketaatan. Istri jaga anak, jaga suami, nyucikan baju suami, masakkan untuk anak dan sebagainya. Apa alasan melakukan itu semua? Sabar dalam bentuk ketaatan kepada suami, ketaatan kepada Allah. Sayangnya suami kepada istri berarti bentuk bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada suami tersebut. Yang kedua, kesabaran dalam kemaksiatan. Ada peluang untuk maksiat, orang tidak melihat, tapi dia tidak mau maksiat. Ada peluang untuk berbuat curang, orang tidak melihat, tapi dia merasa curang ini tetap dilihat oleh Allah. Ada peluang untuk berbuat zalim, orang tidak tahu siapa yang akan berbuat zalim, tapi dia yakin perbuatan zalim ini akan dibalas oleh Allah, maka dia bersabar untuk tidak berbuat zalim, maka Allah akan angkat derajatnya. Ayo suami yang kerja turun pagi balik sore, sabar. Apapun pekerjaan kita, tetap tujuan kita mencari rezeki yang halal. Mau jualan, mau pengusaha, mau kerja di kantor, mau gojek, mau driver, dan apapun kerjakan selama tidak merugikan orang lain dan tetap cari rezeki yang halal. Maka ingat, Allah akan mengangkat derajat para suami bukan saja di dunia tetapi di akhir. Karena dengan bekerja ini nilainya ibadah. Kalau bapak meninggal dalam keadaan bekerja, maka bapak meninggal dalam keadaan syahid. Karena bekerja itu adalah ibadah. Sama halnya dengan ibu-ibu, sabar di dalam menjaga rumah tangga, masak, nyuci, membersihkan rumah, nyapu, merapikan rumah, merawat suami, merawat anak, semuanya dilakukan dengan kesabaran. Tahan terhadap sikap suami yang cerewet, tahan terhadap sikap anak-anak yang berbeda-beda sikapnya. Ketahuilah, Allah mempersiapkan tempat yang mulia di akhirat apabila ibu-ibu rumah tangga bersabar, sebagaimana sabarnya istri Fir'aun terhadap Fir'aun. Saya tanya, suami ibu ini kayak Fir'aun dah? Oh, suami ibu kayak Fir'aun dah? Enggak, Ustaz, enggak. Suami ibu kayak Namrud dah? Nah. Suami ibu kayak Abu Lahab dah? Dah, alhamdulillah. Kalau Asia sabar terhadap Fir'aun yang oleh Allah diganjar dengan surga, dan dia bisa sabar. Lalu bagaimana ibu-ibu ini tidak bisa sabar dengan suami, padahal sama keimanan. Semuanya butuh kesabaran. Tidak ada orang sukses pun tidak dengan sabar. Pasti semuanya dengan sabar. Dulu dia Pak Ustaz kerjanya, ya Allah, apa bahasa itu? Kerja apa namanya? Sabar. Betul tak? Kerjanya dulu sabar Pak Ustaz. Sekarang dia sudah jadi manajer Pak Ustaz. Kenapa dia bisa
saja manajer? Karena sah. Dulu Pak Ustaz dia keliling bawa barang dijual ke rumah-rumah. Sekarang dia buka toko. Karena sah. Dulu Pak Ustaz, ya Allah, ngajarkan ngaji diri bebal. Bismillah ya setahun dia ngajar. Tapi sekarang Pak Ustaz, alhamdulillah, Al-Fatihah dia sudah hafal. Berkat sabar. Dulu Pak Ustaz dia susah, sekarang senang, berkat sabar. Dulu dia Pak Ustaz preman, sekarang beribadah menjadi ahli taat, berkat sabar. Kalau semua kita bersabar, pasti oleh Allah akan diangkat derajat. Yang terpenting sabarnya kita karena Allah. Tidak boleh sabar maksiat. Yang sabar maksiat itu dah boleh. Contoh, bukan yang saya contohkan tadi, ini baru. Misalkan ada orang suka mabuk, dikasih tahu, udahlah berhenti mabuk itu tidak baik, dosa. Apa dia bilang? Tidak apa-apa, saya ini sabar kalau mabuk. Sabar nanti. Ya, tidak ada sabar untuk melakukan kemaksiatan, sabar menahan diri untuk tidak bermaksiat. Jadi pada intinya Isra dan Mi'raj itu hadiah daripada Allah untuk Nabi kita Muhammad karena berkat kesabarannya. Ingat, orang yang sabar disayang Allah. Apa kata Allah? Innama yuwaffas sabirin ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan membalas orang-orang yang sabar dengan balasan yang tanpa batas. Ini yang diceritakan. Sebagai penutup, boleh saya cerita? Orang yang bersyukur masuk surga. Orang yang sabar masuk surga. Di satu kampung ada suami istri. Ada suami istri. Hiduplah suami istri di satu kampung. Si suami terkenal dengan orang yang paling jelek sekampung. Hidung pesek, badan hitam, mengkilat, bibir rongga, bibir membreng, pokoknya paling jelek. Tapi subhanallah, la haula wala quwwata illa billah, dapat istri paling cantik. Kecantikan istrinya ini dibilang sebagai apa? Apa namanya? Bunga desa. Bunga deh. Hingga satu malam terjadi obrolan antara suami dengan istri. Kata suaminya, "Kenapa, Dek? Ketahuilah, sesungguhnya kita ini calon penghuni surga." Calon penghuni surga. Kata istrinya, "Kok abang udah tahu kita ini calon penghuni surga? Bukankah kita ini sudah meninggal?" "Iya. Abang adalah orang yang paling jelek. Bersyukur dapat adik yang paling cantik. Karena orang yang syukur masuk surga. Jadi abang ini bersyukur masuk surga lah." Jawab istrinya, "Oh, saya juga masuk surga berkat kesabaran saya bisa dapat abang. Karena setiap saya pergi arisan, mama nanya, mimpi apa kau kawin sama dia? Sabar ya saya. Apa kena jak kodok kamar? Sabar saya. Apa kena guna-guna? Sabar saya. Apa kena jodohkan? Sabar saya. Apakah bapak kamu punya hutang sama mertua? Sabar saya. Saya sabar." Makanya orang yang sabar masuk surga. Berarti kita sama-sama di dalam surga. Maka ini kita kekurangan istri dijadikan ajang untuk bersabar dan bersyukur. Apapun kekurangan istri, kita bersabar sebagai suami. Betul ya Pak? Apapun kelebihan istri, kita patut syukuri sebagai suami. Sama halnya dengan ibu-ibu. Apapun kekurangan suami, ibu harus bersabar. Apapun kelebihan suami, walaupun secuil, patut disyukuri. Kenapa? Karena sabar dan syukur itu termasuk sifat daripada ahli surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang bersyukur. Dan semoga Allah karuniakan kita kesabaran dalam ketaatan. Allah karuniakan kita kesabaran menjauhi kemaksiatan. Dan semoga Allah karuniakan kita rasa syukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan semoga dengan hikmah Isra dan Mi'raj ini Allah lapangkan
hajat kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah sembuhkan penyakit kita, Allah lunaskan cicilan kita, Allah lunaskan kredit rumah kita, Allah lunaskan kredit kendaraan kita, Allah lunaskan kredit HP kita. Apa lagi yang dikreditkan ni? Bedak kredit tak? Allah mudahkan kita ke tanah suci, amin. Allah mudahkan yang belum dapat jodoh, amin. Allah mudahkan yang mudah nikah untuk dapat keturunan, amin. Allah mudahkan yang apa lagi? Yang belum sukses menjadi orang sukses, yang belum taat menjadi ahli taat, amin ya rabbal alamin. Pesan saya terakhir, ingat sebagaimana ketua ngasih tahu bahwasanya sampai kapanpun peringatan hari besar Islam, Maulid, 1 Muharram, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, itu wajib kita peringati sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Tolong dibantu sekecil apapun bantuan kita, tetap itu bernilai pahala dan amal soleh. Mudah-mudahan kita semua dikaruniakan oleh Allah kemudahan untuk berbuat taat dan beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Ini yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dari yang kecil sampai yang besar. Kalau ada kekurangan, itu murni dari saya sendiri sebagai manusiawi. Kalau ada manfaat, itu karunia semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan dalam saya. Mudah-mudahan bisa saya amalkan, dan semoga Allah memaafkan kita semua, dan semoga saya juga dimaafkan oleh bapak-bapak dan ibu semuanya, dan semoga kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, karuniakan kami umur panjang, waktu yang kami gunakan untuk beramal soleh, umur yang kami gunakan untuk ketaatan. Allahumma ya Allah, anugerahkan kami kesehatan yang kami gunakan untuk beribadah dan beramal soleh. Allahumma ya Allah, anugerahkan kami rezeki yang barakah dan bermanfaat. Dengan rezeki itu kami bisa bersedekah, dengan rezeki itu kami bisa menjadikan agama ini sampai ke mana-mana. Allahumma ya Allah, kumpulkan kami di dalam bulan Ramadan beserta keluarga kami dalam keadaan sehat walafiat, dan sampaikan kami ke Ramadan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma ya Allah, karuniakan kepada kami rahmat-Mu, kabulkan doa kami, ampunkan dosa-dosa kami, tutup aib kami, dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, dan jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada panitia dan pengurus